Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian dimanapun kalian berada. Semoga kalian berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin ya guys. Muka gue kok bulat banget ya. Hiraukan ya. Gue lagi bete, lagi galau. Udah berapa hari ini nggak nge-vlog, dan gue kepikiran buat video ini buat kalian. Gue mau nge-share ke kalian experience of my life, alias pengalaman gue yang seperti apa dan gimana. Gue tuh kayak the true story banget. Minum chai dulu biar slay. Anyways, buat kalian yang belum tahu gue, mungkin one person only ada yang pernah lihat video gue ke belakang, dan kalian tahu kalau gue nikah sama orang beda negara. Gue nikah sama orang Pakistan. Oke? Kalau ada yang belum tahu di mana itu Pakistan, keterlaluan. Gue ngerti image di negara kita itu orang Pakistan itu agak low ya guys. Maksudnya kita itu ngejudge orang itu very fast, so early. I mean, kita itu ngejudge orang sangat mudah, bener nggak sih? Tanpa kita tahu kalau yang kita judge itu nggak seperti yang kalian pikir. Contohnya gue nggak mau spill siapa yang komen, tapi gue baca komen beberapa hari yang lalu yang katanya, Allah nikah sama orang Pakistan ya, katanya. Pokoknya kata-katanya nggak ngeh banget gitu loh. Ya, kalau gue sih hirauin aja, karena pertama mungkin itu hak dia buat nggak suka, tapi bukan hak dia buat ngejudge kita. Bener nggak sih guys? Iya, gue nikah sama orang Pakistan. Di sini gue bukan mau bikin kisruh, nggak buat ngepoin orang lain. Oke, yang tadi gue spill cuma ya humanity, normal, I'm human. Ya sedikit lah unek-unek dikeluarin, bener nggak sih guys? So, gue nikah, balik lagi, sorry. Gue nikah sama orang Pakistan. So, di sini gue mau kasih tahu ke kalian 3 poin. Dan 3 poin yang gue bilang ke kalian, yang mau gue bilang ke kalian ini bukan berdasarkan gue kepo dari orang-orang yang udah nikah sama beda negara, alias sama kayak gue. Enggak, ini gue sharing berdasarkan pengalaman gue, asli ya guys. So buat kalian yang bermaksud, yang bermaksud untuk nikah sama orang yang beda negara, pertama, gue kasih tahu ke kalian, please, lo harus tahu dulu siapa dia
Dan lo harus tahu keluarga dia itu siapa. At least lo harus tahu dia masih punya orang tua. Kedua, at least lo harus tahu kalau dia punya kakak atau adik. Karena, kenapa? Karena in case emergency, oke, kalau kalian punya hal yang tidak diinginkan, oke, at least kalian bisa bisa involve another person, the third person. Maksudnya kalian bisa bisa ada orang yang bisa kasih kalian keadilan. At least kalian bisa kasih tahulah ke pihak dia kalau dia itu seperti apa, nih dia gitu gimana, nih dia berbuat apa. This is in case ya guys, kalau mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu satu. Yang kedua, Allah harus tahu culture dan tradition dia. Culture dan tradition itu apa? Oke, gak usah jauh-jauh lah. Gak usah jauh-jauh lo ngomongin tentang negara dia, culture-nya gimana, traditionnya kayak gimana, enggak. At least lo punya komitmen sama pasangan lo itu. Abis nikah, lo nasibnya gimana guys? Abis nikah, dia maunya gimana? Lo mau terus di rumah? Lo gak boleh keluar? Atau gimana? At least lo harus punya komitmen sama dia. Kalau di kita itu bisa dibilang perjanjian pranikah ya guys. Itu wajib. Oke, cantumkan apa yang gue ngomong. Itu wajib. Lo harus punya perjanjian pranikah. Bentar, minum chai dulu. Kenapa gue bilang wajib? Lo bayangin aja, kita nikah sama orang satu negara yang sama, pasti ini gue bukan berdoa ya guys, tapi ini normal. Oke, pasti pasti di dalam rumah tangga itu pasti adalah sesuatu yang bikin kita goyah. Oke, sesuatu yang nggak diinginkan itu pasti dalam pertengkaran kecil, dalam hal sepele atau apa, etis. Kita itu pasti adalah hal yang bikin gak enak, bener gak sih? Ujung-ujungnya ini gue ngomongin kalau kita nikah sama orang yang sama satu negara ya guys. Ujung-ujungnya kita pasti saling nuduh, bener nggak sih? Merasa hal kita itu yang paling bener dan dia yang salah, bener nggak sih? Nah ini kita apalagi kalau kita nikah sama orang yang beda negara, yang jelas-jelas pasti apanya ya, signal pertengkarannya itu agak luas, bukan signal pertengkaran sih guys, kesempatan apa ya bisa dibilangnya guys, sorry, kesempatan buat hal-hal yang tidak diinginkan itu pasti lebih kuat, dan kita itu harus lebih pintar dari dia, karena ya begitulah, mungkin gimana sih, gue nggak bisa ngomongin terlalu terbuka karena nanti bisa dibilangnya gue omongannya terlalu dalam dan terlalu tapi ini kan cuma saran aja ya guys, saran berdasarkan pengalaman gue. So at least kalau ada perjanjian pranikah di antara kita itu strong, bener nggak? Kita itu punya backingan lah kalau bisa dibilangnya. Terus yang ketiga, kalau lo udah setuju
sama hal 2 poin itu yang gue bilang. Yang ketiga apa coba? Lo kuatin mental lo. Make sure lagi, bukan 1, 2, 3, atau 10 kali. 10.000 kali lo harus make sure sama mental lo. Lo bener gak sih decision yang lo mau cabut ini bener gak sih? Lo siap gak sih? Lo bisa terima dengan semua yang mungkin hal-hal yang tidak diinginkannya itu nanti lo bisa terima gak sih? Lo bisa handle itu gak sih? Just make sure. Kenapa? Karena kalau kita nikah sama orang beda negara, dan kalau kita nggak tinggal di negara kita sendiri, kalau kita di negara kita sendiri, kita bisa pulang bawa sendal jepit aja guys. Mungkin masih ada transport, bus, atau travel yang bisa nolongin kita tanpa uang ongkos. Tapi kalau kita ada di negara orang lain, coba pikir, lo bisa ngehandle itu? Makanya pikir lagi. Oh lupa, gue nggak bisa smoke, soalnya nanti YouTube gue, video gue di ban kalau ada keluar asap. Itu guys yang gue mau kasih tahu ke kalian. Dan semoga apa yang gue obrolin tadi sedikitnya bisa bermanfaat buat kalian. Dan please, nikah sama orang beda negara itu gak semudah yang kalian pikirkan. Gak semudah yang kalian ekspektasikan, gue bahagia nih, gue bakalan kaya raya nih atau apa. Cuy, kalian tahu kan kalau kita udah berumah tangga, kita tuh jadi satu kayak gini. Semuanya jadi satu. Bener gak sih? Oke, anyways, terlepas dari itu, gue kasih tahu ke kalian, jangan follow kalau ada yang nggak suka, kalau ada yang kalian nggak serak sama hati kalian, apa yang gue omongin itu terserah kalian. Tapi insya Allah gue nerangin ke kalian itu dalam hal positifnya ya guys. Ambil dari sisi positifnya. Oke, meskipun gue sekarang ngomongnya nggak terlalu open ke kalian, tapi mungkin buat ke dalam-dalamnya kalian bisa pikir sendiri. That's all. Ya udah, gitu aja. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan sekali lagi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan siapa yang ada yang mau ditanyakan, siapa yang mau nanya perihal tentang orang Pakistan atau apa, kalau gue tahu, gue bakalan kasih tahu ke kalian. Oke? See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.